Bab 466. Namun, saat hasilnya keluar, Yi Feng langsung tercengang. Hampir puluhan talenta muda yang tampak seperti manusia dan anjing, tidak memiliki satupun bakat biasa, bakat mereka semuanya super sampah. Yi Feng langsung kempes, wajahnya berubah hitam. Ia awalnya mengira bahwa ia akan dapat menyelesaikan setengah dari tugas rekrutmen hari ini, tetapi siapa sangka bahwa ia bahkan tidak dapat menyelesaikan satu tugas pun. Orang-orang tua laki-laki dan perempuan ini, bagaimana mungkin mereka begitu tidak bisa diandalkan? Cukup sekian untuk hari ini, pulang. Yi Feng melambaikan tangannya. Dia tidak tega lagi untuk berkata lebih banyak. Mengapa? Ya, mengapa orang gendut itu bisa melakukannya, sedangkan kita tidak? Kekuatan kita jelas tidak kalah dengannya. Perkataan Yi Feng langsung memancing suara tidak puas dari banyak talenta muda di bidangnya, dan mereka semua bertanya pada Yi Feng. Beruntunglah para tua-tua di belakang mereka bereaksi cepat dan langsung menamparkan para talenta muda ini ke tanah. Diam, kalian sekumpulan makhluk buta. Apakah keputusan pria itu merupakan sesuatu yang dapat Anda bantah? Keluar, keluar cepat. Para lelaki tua dan perempuan tua itu buru-buru mengusir para talenta muda ini, lalu menatap Yi Feng dengan penuh rasa minta maaf, tolong jangan anggap mereka serius, Tuan. Tidak apa-apa, Yi Feng melambaikan tangannya, berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia dan mereka semua adalah sampah yang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi, jadi dia bisa memahami keinginan mereka untuk berkultivasi. Bagus kalau begitu. Tetapi Tuan, kami masih ingin bertanya dengan berani, mengapa tadi Tuan mengatakan ingin menerima 100 murid, tetapi sekarang? Semua orang memandang Yi Feng dengan waspada dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sayang, setelah melihat para pemuda yang telah pergi, Yi Feng tidak takut untuk menghancurkan kepercayaan diri mereka dan berkata terus terang kepada para lelaki dan perempuan tua itu, sebenarnya, bukan berarti aku tidak ingin merekrut mereka. Terutama karena para pemuda yang kalian bawa. Pada titik ini, Yi Feng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, bakat mereka sungguh sangat buruk. Bakatnya terlalu buruk. Ya, Yi Feng mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa lagi, tidak hanya miskin, tetapi sangat miskin sehingga tidak ada batas bawahnya, yaitu jenis sampah super. Mendengar ini, semua orang memasang ekspresi getir di wajah mereka. Diketahui bahwa para elit muda ini sebenarnya adalah penerus kekuatan tempur teratas di benua Sungai Abadi di masa depan. Namun, di mata lelaki itu, bahkan sekelompok elit muda seperti itu begitu miskinnya sehingga tidak ada batas bawah. Kejeniusan macam apa yang dibutuhkan untuk menarik perhatian pria terhormat? Tuan, apakah itu berarti, si bocah nakal di keluargaku? Satu-satunya yang beruntung, Tetua Qi menatap Yi Feng dengan heran. Dia adalah sebuah kecelakaan. Yi Feng melirik pria gemuk di sebelahnya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi karena ia telah menerima seorang murid di depan umum, ia tidak dapat menarik kembali keputusannya. Tidak lama setelah itu, Yi Feng membawa Qi Yitong ke satu-satunya aula utama di Sekte Langit dan Bumi, Aula Langit dan Bumi. Dengan persetujuan King Huan dan yang lainnya, Qi Yitong bersujud untuk menjadikan Yi Feng sebagai gurunya. Melihat Qi Yitong berlutut di tanah, Yi Feng merasa sangat gelisah. Dengan menerima murid yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya, ia tetap harus mengemban tanggung jawab mengajar murid-muridnya. Ini sungguh sulit. Bukankah ini hanya menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri? Namun, seseorang harus melihat semuanya sampai tuntas. Jadi Yi Feng tidak punya pilihan selain mulai menggertak dengan serius. Seperti yang kita semua tahu, setiap orang punya jalannya masing-masing. Anda bisa makan banyak, Anda harus bisa mencapai sesuatu di jalan makan. Buku ini saya susun, ambil dan pahami dengan baik. Jika kamu sudah memahaminya, datanglah temui aku lagi. Setelah mengatakan itu, Yi Feng mengeluarkan buku resep lengkap dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke Qi Yitong. Qi Yitong mengambil buku resep lengkap, membukanya, dan melihatnya. Matanya yang terpejam tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Saya pasti akan memahaminya dengan baik dan sama sekali tidak akan mengecewakan Anda. Qi Yitong bersujud dengan berat, sambil memeluk erat buku resep lengkap dengan ekspresi sangat gembira di wajahnya. Berlangsung, Yi Feng melambaikan tangannya untuk mengusir pria gemuk itu.
Lagi pula, tidak ada yang dapat dilakukannya sekarang. Karena dia tidak bisa mengajarkan keterampilan nyata sekarang, dia hanya bisa mengandalkan metode ini untuk menstabilkan keadaan terlebih dahulu. Jika dia sendiri sudah bisa berkultivasi di masa depan, dia akan mencari cara untuk mengajarkan beberapa gerakan kepada pria gemuk ini. Yang tidak diduga Yi Feng adalah bahwa pria gemuk ini sangat mudah ditipu. Buku resep lengkap ternyata cukup untuk mengusirnya. Bab 467. Setelah Qi Yitong meninggal selama setengah bulan, Yi Feng masih belum bertemu dengan siapapun yang memiliki bakat biasa. Hal ini membuat Yi Feng harus mengeluh bahwa dia benar-benar telah melebih-lebihkan dunia yang berbeda ini, tetapi tidak menyangka kebanyakan orang tidak berguna. Sayang, aku akan terus menjadi pemalas. Melihat ia tidak bisa menyelesaikan tugas sistem untuk sementara waktu, Yi Feng hanya bisa mengembalikan status pemalasnya, bermain mengukir dan menarikan tari persegi sesekali untuk melatih tubuhnya. Ding! Pada saat ini, sebuah suara yang dikenalnya kembali terdengar dalam benaknya. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah mendirikan sekte selama setengah bulan, tetapi masih belum menerima murid yang memenuhi syarat. Berikut ini 10 selebaran yang disiapkan khusus untuk tuan rumah. Apakah tuan rumah ingin menerimanya? Selebaran. Yi Feng, yang telah kembali bermalas-malasan, melompat dari kursinya dan buru-buru berteriak, "Terima mereka!" Pada saat berikutnya setelah suara Yi Feng terdengar, 10 selebaran emas jatuh ke tangan Yi Feng. Masih terganggu karena tidak menemukan partner kultivasi ganda. Jarang ada cowok ganteng dan cantik yang menyukaimu. Merekrut. Sekte Langit dan Bumi sedang merekrut. Jika kau bertanya keluarga dewa mana yang terbaik untuk berkultivasi, itu adalah Sekte Langit dan Bumi Nansha Pingjiang. Di sini Anda bisa mendapatkan kembali dominasi pria dan kelembutan wanita, dan mencapai puncak kehidupan tanpa hanya bermimpi, bukan hanya bermimpi. Melihat iklan di sana, Yi Feng mengerutkan kening. Tata letaknya, gaya seninya, sangat terasa akrab dengan Gang. Bisakah ini benar-benar menarik orang? Namun kini Yi Feng yang putus asa tidak punya cara lain. Ia harus mengada-ada. Jadi bagaimana cara saya menggunakan brosur ini? Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan rumah hanya perlu memegang brosur, menggerakkan hati dan pikirannya, maka brosur dapat dikirimkan secara acak dan jatuh ke tangan mereka yang memenuhi persyaratan tuan rumah. Sistem itu menjawab. Oh, itu sungguh ajaib. Mata Yi Feng berkedip dan dia buru-buru bertanya, lalu, apakah mereka yang menerima brosur itu pasti akan datang kepadaku untuk belajar? Itu tergantung takdir. Sistem kembali memberi respon menyebalkan. Yi Feng terdiam. Namun kini ia tak punya cara lain. Ia mengambil selebaran dan menggerakkan hati serta pikirannya. Tentu saja, selebaran di tangannya tersebar menjadi titik-titik cahaya yang menghilang di udara. Tak lama kemudian, Yi Feng telah mengirimkan ke-10 selebaran itu. Tepat saat Yi Feng hendak berbaring, tanah tiba-tiba bergetar dengan suara langkah kaki yang berat. Sambil mendongak, dia melihat Qi Yitong sedang membawa mangkuk besar, kakinya melangkah gontai saat dia berlari ke arah Yi Feng. Guru, saya sudah memahaminya. Sambil berlari, Qi Yitong berteriak kegirangan. Apa yang sudah kamu pahami? Yi Feng menatapnya dengan bingung dan bertanya. Guru, melalui buku resep yang Anda berikan, saya berhasil memahami cara membuat nasi goreng. Saya berhasil. Qi Yitong berteriak kegirangan sambil menyeka keringat di dahinya, membawa semangkuk nasi goreng emas dan menaruhnya di depan Yi Feng. Wu Chang'an, yang sedang asyik bermain-main dengan kertas fu, kebetulan lewat. Melihat nasi goreng itu, dia begitu ketakutan hingga melompat. Ya ampun, pria gemuk ini hebat sekali. Dia bahkan membuat nasi goreng yang zu, dan nasi goreng itu mengandung kekuatan Dao Agung. Sungguh menakjubkan. Namun Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Orang ini begitu bersemangat hanya karena dia menggoreng nasi. Dia benar-benar seorang pecinta kuliner. Namun melihat betapa bersemangatnya si gendut itu, Yi Feng tidak tega untuk mengecilkan hatinya. Setelah memujinya, Yi Feng melanjutkan, ada banyak hal lain dalam buku resep yang layak untuk Anda pahami. Nasi goreng hanyalah dasar-dasarnya. Teruslah memahami. Ya, Guru. Qi Yitong dengan gembira mengucapkan terima kasih dan dengan hormat pamit, meninggalkan nasi gorengnya di samping. Kelihatannya harum sekali. Yi Feng mengendus udara, lalu duduk dan menepuk perutnya sebelum mengambil nasi goreng untuk mencicipinya.
Si gendut, nasi gorengnya enak sekali. Aku tidak perlu khawatir tidak ada yang bisa membuat cemilan tengah malam nanti. Bukan murid yang buruk untuk diterima. Bab 468. Beberapa hari kemudian, Yi Feng mengerutkan kening dengan cemas. Sistem tak berguna ini menipu saya lagi. Yi Feng mengumpat sambil berbicara. Ini karena meskipun dia telah membagikan brosur beberapa hari yang lalu, tetap saja tidak ada seorang pun yang datang untuk belajar padanya. Namun, untungnya sekte di Dongsheng tidak seperti sekte di Laut Utara. Ada lebih banyak murid yang bisa berkultivasi di sini. Setiap beberapa tahun, aliansi sekte akan menyelenggarakan upacara penerimaan murid baru. Upacara penerimaan pada hakikat adalah untuk merekrut murid. Ini akan diselenggarakan bersama oleh aliansi sekte di lokasi tertentu. Murid yang memenuhi persyaratan kultivasi akan menjadi kandidat untuk seleksi. Kemudian berbagai sekte utama dapat memilih pengikut yang cocok untuk bergabung dengan sekte mereka sendiri dari antara para kandidat. Dan Yi Feng menerima pemberitahuan bahwa sekte langit dan buminya juga memiliki kuota untuk memilih satu murid. Ini adalah keuntungan yang diberikan oleh aliansi sekte. Bagaimanapun, sekte langit dan bumi miliknya masih merupakan sekte tingkat 9 yang diakui oleh aliansi sekte. Langsung, Yi Feng berangkat bersama King Huanxiang. Bagaimanapun, dia tidak mungkin membiarkan murid bebas seperti itu lewat begitu saja. Upacara penerimaan ini diadakan di Nansha. Yi Feng mengendarai pedang terbangnya, membawa King Huanxiang tepat di atas tanah saat mereka terbang menuju Nansha. Beberapa hari kemudian, keduanya tiba di Nansha. Tentu saja, pedang terbang Yi Feng sebenarnya bisa melaju lebih cepat. Namun, tepat setelah meninggalkan Pingjiang, mereka berdua hampir menabrak pohon. Baru saat itulah Yi Feng mengurangi kecepatannya. Meski begitu, angin yang bertiup ke arah mereka sepanjang jalan tetap membuat mereka sakit kepala. Saat mereka berdua tiba di tempat upacara penerimaan murid baru sudah hampir berakhir. Para petinggi sekte sudah pergi bersama murid-murid jenius mereka. Yang tersisa di lapangan hanya beberapa sekte kelas 8 dan 9. Dan murid-murid yang tidak disiplin yang tersisa memiliki bakat yang menyimpang dan cacat. Tentu saja, bahkan para pemimpin sekte dari sekte kelas 8 dan 9 ini tampak memiliki kedalaman yang mendalam dan sikap yang mengesankan. Yi Feng berdiri di samping para pemimpin sekte kelas 8 dan 9 sesuai dengan jatahnya. Dengan punggungnya yang tegak, dia juga memiliki aura seorang pemimpin sekte. Namun, dia sangat gugup dalam hati. Seorang manusia tak berguna seperti dia berpura-pura menjadi seorang kultivator yang berpartisipasi dalam acara seperti ini, sungguh sangat sulit. Perlu diketahui, orang-orang di sini bukanlah cangkang kosong seperti dia, tetapi tuan yang sesungguhnya. Dia bahkan melihat roh-roh bela diri yang mengerikan di antara mereka. King Tua, meskipun aku sangat berkuasa, kita harus bersikap rendah hati dan tidak boleh menimbulkan masalah, mengerti? Yi Feng diam-diam menginstruksikan King Huanxiang dengan serius di sampingnya. Ya, Guru. King Huanxiang mengangguk dengan hormat. Mendengar ini, Yi Feng akhirnya menghela napas lega. Seiring berjalannya waktu, sekte kelas 8 selesai memilih murid-murid mereka. Berikutnya adalah sekte kelas 9 mereka. Aku, sekte Tianyu, menginginkan murid itu. Tidak ada dari kalian yang keberatan, kan? Seorang pria parubaya melangkah keluar dan melihat salah satu murid yang berjubah brokat. Sekte Motianku juga menginginkannya. Seorang tua lain melangkah keluar dan berkompetisi untuk mendapatkan muridnya. Apakah kamu yakin ingin menentang sekte Tianyuku? Pria itu berbicara dengan nada dalam. Apakah sekte Motianku takut padamu? Orang tua itu membalas. Kalau begitu, mari kita bertanding. Pria parubaya itu menamparkan telapak tangan pria tua itu, dan keduanya langsung bertarung. Meskipun murid-murid yang tersisa hanyalah sampah yang disaring oleh sekte lain, mereka tetaplah bibit yang baik bagi sekte kelas 9 ini. Pertempuran ini akhirnya berakhir dengan kemenangan sekte Tianyu. Setelah dua sekte ini, beberapa sekte lain mulai bersaing mencari pengikut. Adapun Yi Feng, dia hanya berdiri di sana tanpa ekspresi sepanjang waktu. Ayo maju dan rebut mereka, rebut dengan ganas. Pokoknya, aku nggak akan ikut campur. Tinggal satu saja untukku. Lagi pula, jika dia memprovokasi salah satu sekte, sekte langit dan buminya tidak akan mampu menahannya.
Namun, setelah 2 jam, semua murid di lapangan telah terpilih sepenuhnya, tidak ada satupun yang tersisa. Wajah Yi Feng hitam seperti tinta. Mengapa dia melakukan perjalanan yang sia-sia? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua di sampingnya. Orang tua ini adalah pemimpin sekte dari Sekte Sembilan Surga. Karena mereka telah berdiri sejak lama, mereka memiliki banyak kuota dan telah memilih banyak murid. Saudaraku, aku adalah Master Sekte dari Sekte Langit dan Bumi. Aku datang dari jauh, tetapi belum berhasil mendapatkan satu pun murid. Jadi, aku ingin tahu apakah kita bisa mendiskusikan apakah kamu akan membiarkan salah satu dari kalian pergi kepadaku. Yi Feng berbicara dengan wajah tersenyum. Adik kecil, kita semua mengalami masa-masa sulit. Kamu sungguh menyedihkan. Kalau sudah begini, aku akan membiarkanmu memiliki salah satu milikku. Tetua Sekte Sembilan Surga langsung setuju setelah mendengar ini. Lagi pula, beberapa yang dipilihnya semuanya cacat dan cacat. Memberikan satu saja bukanlah masalah besar. Dengan demikian, dari antara kelompok murid yang menyimpang dan bercacat ini, dia memilih murid perempuan yang paling rendah derajatnya dan memberikannya kepada Yi Feng. Yi Feng memandang murid perempuan ini. Dia memiliki penampilan yang menyendiri, memikat, dan memiliki fitur wajah yang sangat indah. Sosoknya bahkan lebih menonjol, tinggi dan bersemangat. Dia juga memiliki temperamen yang unik. Jelas sekali, di mata kebanyakan kultivator, bakat adalah segalanya. Sekalipun dia cantik, tanpa bakat dia bisa dikorbankan. Yi Feng segera menggunakan sistem untuk menilainya. Ya ampun, sialan, bakat biasa saja. Hal ini membuat Yi Feng senang dan puas. Seperti yang diharapkan dari seorang murid yang dipilih oleh aliansi sekte. Bahkan yang paling rendah pun memiliki bakat biasa. Sistem terlalu malas untuk menilai murid-murid yang sedikit lebih baik itu. Ini jauh lebih baik daripada orang-orang tua di kota Pingjiang. Saya sudah menulis 2,5 halaman malam ini, tetapi menghapus 2,5 halaman karena saya tidak puas. Sial, ini benar-benar sulit. Bab 469. Namun, wanita itu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin kaisar ini akhirnya menjadi sesuatu yang harus dilepaskan oleh sekte-sekte yang tidak ortodoks ini? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan kemarahan di matanya. Dalam kehidupan sebelumnya, wujud aslinya adalah seorang kaisar abadi, namun dia dilukai oleh pengkhianat dan jatuh, hanya untuk terlahir kembali di sini. Semula, dia enggan bergabung dengan sekte manapun. Namun, agar dapat lebih cepat memulihkan kultivasinya dan membalas dendam pada para pengkhianat di kehidupan masa lalunya, ia memutuskan untuk bersembunyi di sebuah sekte terlebih dahulu. Ia berpikir bahwa dengan bakat dan metode yang dimilikinya, bahkan di sekte yang paling kuat sekalipun, akan mudah baginya untuk berbaur dan menjadi orang suci. Namun yang tidak pernah dibayangkannya ialah karena ia memiliki konstitusi tersembunyi di dalam tubuhnya yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang buta di serikat itu, ia menduduki peringkat paling bawah, hanya pas-pasan saja untuk memenuhi syarat menjadi seorang kandidat. Namun, dia tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, sekte yang lebih lemah hanya berarti butuh waktu lebih lama untuk memulihkan dirinya, asalkan dia bisa bersembunyi dan tidak ditemukan oleh para pengkhianat dari kehidupan masa lalunya. Namun sekarang, dia diperlakukan seperti mainan oleh sekte kecil dan dipindahkan ke sekte kecil lainnya. Sungguh menyebalkan. Kalau saja dia tidak berani menampakkan diri dengan mudah karena takut para pengkhianat itu akan menemukan jejaknya, dengan temperamennya dia pasti sudah menamparkan orang-orang itu sampai mati. Gadis, siapa namamu? Yi Feng menatapnya dan bertanya dengan lembut. Namun, wanita itu hanya melirik Yi Feng dengan dingin, bahkan lebih meremehkan. Setidaknya Master Gerbang Sekte Sembilan Surga masih memiliki beberapa kultivasi, tetapi orang di hadapannya ini bahkan tidak memiliki sedikit pun kultivasi. Master Sekte Langit dan Bumi bertanya padamu, apakah kau tidak mendengarnya? Melihat ini, sesepuh Sekte Sembilan Langit tiba-tiba berteriak. Mata wanita itu berubah sedingin es, berharap dia bisa segera bergerak. Namun dia bertahan, diam-diam menghibur dirinya sendiri. Su Yunyun, Su Yunyun, di kehidupanmu sebelumnya kau setidaknya seorang kaisar wanita. Bahkan benua sungai abadi yang kecil ini tidak layak untuk Anda perhatikan, jadi mengapa repot-repot berselisih dengan orang-orang seperti itu?
Baiklah. Untuk saat ini, hanya mencari tempat di mana aku bisa menenangkan diri dengan tenang sudah cukup. Dan tidak ada perbedaan nyata di manapun tempat itu berada. Bagaimanapun, memulihkan kultivasiku adalah hal yang paling mendesak. Sebaiknya aku tidak membuat keributan apapun sebelum aku pulih. Sekte sampah atau sekte sampah, di matanya tak ada bedanya selain sampah atau bahkan lebih banyak sampah. Su Yunyun, katanya datar. Kalau begitu, Su Yunyun, bergabunglah dengan sekte langit dan bumiku. Kata Yi Feng lembut. Su Yunyun tanpa ekspresi, tidak berbicara ataupun menolak, yang mana sama saja dengan bergabung dengan sekte langit dan buminya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada kakak laki-laki dari sekte 9 surga, Yi Feng membawa Su Yunyun dan King Huan dan berangkat menuju jalan kembali ke kota Pingjiang. Tak berdaya, pedang terbang tidak dapat menampung orang. Yi Feng tidak punya pilihan lain selain menyewa kereta, yang dikendarai King Huan saat mereka bergegas menuju kota Pingjiang. Ah, Su Yunyun, aku mengerti. Sekte 9 surga memberikanmu kepadaku, pasti ada perasaan yang rumit di dalam hatimu, aku bisa mengerti. Melihat Su Yunyun yang terdiam, Yi Feng dengan lembut menghiburnya, tapi jangan berkecil hati. Meskipun Master Sekte 9 surga itu kuat, aku juga sangat kuat. Su Yunyun yang tadinya beristirahat dengan mata terpejam, kini membuka matanya dan menatap Yi Feng. Kamu juga sangat kuat. Dia hampir tertawa. Sedangkan untuk perasaan yang kompleks, tidak ada dasar sama sekali untuk itu. Berpindah dari satu sekte sampah ke sekte sampah lainnya adalah segalanya, bagaimana mungkin dia memiliki perasaan yang rumit? Apakah dia pikir dia benar-benar ingin bergabung dengan sekte 9 surga? Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini jauh lebih enak dipandang daripada lelaki tua dari sekte 9 surga itu. Terutama temperamennya yang luar biasa, selalu memperlihatkan sedikit senyuman, sulit untuk merasa jijik, dan dia juga tahu bagaimana memberikan kenyamanan. Bukan pria yang buruk dan baik hati. Jika kultivasi kaisar ini pulih di masa mendatang, mungkin saya dapat sedikit mendukungnya. Saya kira mulai saat itu, sekte langit dan bumi kalian akan dapat menikmati sebagian dari kejayaan kaisar ini. Anda bisa menganggap diri Anda beruntung. Bab 470. Setengah bulan kemudian, sekelompok orang akhirnya berjalan ke pinggiran kota Pingjiang. Duduk di kereta, Su Yunyun mengangkat tirai dan melihat keluar. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil ketika dia menatap lurus ke arah seorang lelaki tua yang sedang menuntun seekor lembu. Orang tua itu berpakaian biasa dengan tambalan-tambalan, langkahnya tampak lemah, tetapi sebenarnya setiap langkahnya setenang batu. Yang kuat, sangat kuat. Aku tidak menyangka akan melihat yang sekuat itu di sini. Dan dia abadi. Su Yunyun tampak tidak percaya. Terlebih lagi, dia merasakan bahwa makhluk abadi di depannya ini bukanlah makhluk abadi biasa, sama sekali bukan salah satu makhluk abadi manusia atau bumi tingkat rendah yang dapat dibandingkan. Kalau di kehidupan sebelumnya, mungkin dia tidak akan peduli padanya, tapi sekarang situasinya sudah berbeda, apalagi dia sudah pernah meninggal, dia tahu untuk lebih berhati-hati. Jadi dia mengerti bahwa karakter seperti ini sama sekali tidak boleh diprovokasi, lebih baik menghindarinya. Minggir, katanya buru-buru. King Huan menatapnya, tidak mempedulikan kata-katanya, tetapi malah melihat ke arah Yi Feng. Hentikan keretanya, Yi Feng berkata dengan ringan. Kemudian dia melihat ke arah Su Yunyun dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Minggir dan biarkan orang tua itu lewat. Su Yunyun berkata dengan berat. Saat dia berbicara, Su Yunyun sepenuhnya menyembunyikan auranya sendiri, bersembunyi di dalam kereta. Jelas, dia takut lelaki tua itu akan melihat identitasnya dan mendatangkan masalah yang tidak perlu. Oh, cukup menghormati orang yang lebih tua. Yi Feng menatap Su Yunyun dengan heran, lalu menyuruh King Huan Xiang menepikan kereta. Kemudian dia berteriak keras kepada lelaki tua yang menuntun lembu, "Hei, lelaki tua, mengapa kau berpakaian compang camping?" Mendengar perkataan Yi Feng, lelaki tua yang menuntun lembu itu buru-buru mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang keriput. Lalu dia berjalan selangkah demi selangkah menuju kereta. Melihat ini, saraf Su Yunyun menegang tajam. Apalagi menatap mata lelaki tua itu, rasa stresnya bertambah banyak.
Orang biasa yang terkutuk ini bisa saja menghindari pria ini tanpa koneksi apapun, tapi malah harus mengucapkan kalimat ini untuk membawanya ke sini. Dia tidak peduli jika dia ingin mati, tetapi dia harus melibatkannya juga. Sekarang, mungkin sulit untuk menyelesaikan ini, bukan? Bagaimanapun, makhluk abadi manakah yang jika dipanggil orang tua, secara langsung dan diberi tahu bahwa dirinya berpakaian compang camping, tidak akan marah? Saat lelaki tua itu semakin dekat, Su Yunyun merasa cemas, seperti seekor semut di wajan panas. Aura di dalam tubuhnya sepenuhnya dimobilisasi, sudah siap untuk melarikan diri kapan saja. Namun, kata-kata tak terduga dari lelaki tua itu selanjutnya hampir membuatnya tersedak. "Salam, Tuan." Orang tua itu menatap Yi Feng sambil tersenyum dan berkata dengan hormat sambil membungkukkan badannya. Sikap Su Yunyun ini begitu mengejutkan sehingga mulutnya bisa menampung sebutir telur. Di wajahnya yang halus, terpancar keheranan yang mendalam. Ini, apa yang sedang terjadi? Dia mengucek matanya, takut kalau dia salah lihat. Orang kuat ini tidak hanya tidak marah pada kekasaran Yi Feng, tetapi malah bersikap sangat sopan. Terutama melihat Yi Feng mengobrol santai dengan lelaki tua itu sekarang, dia makin tidak percaya. Kelihatannya seperti itu. Keduanya tampak saling kenal, dan sangat familiar. Kereta itu kembali melaju. Baru setelah lelaki tua itu menghilang, Su Yunyun akhirnya tersadar, memperlihatkan ekspresi seperti orang yang selamat dari malapetaka. Sambil menghela napas, dia buru-buru bertanya pada Yi Feng, "Apakah kamu kenal lelaki tua itu?" "Siapa dia?" "Orang tua itu." Yi Feng tersenyum dan berkata ringan, "Aku kenal dia, seorang pedagang ternak, tapi aku lupa apa namanya." "Kucing, pedagang sapi." Su Yunyun membelalakkan matanya dan mendecakkan bibirnya. Namun segera dia mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin dia, yang merupakan kaisar abadi di kehidupan sebelumnya, tidak mengerti bahwa banyak orang kuat akan diam-diam berintegrasi ke dalam dunia fana, atau lelah bertarung, akan hidup sebagai orang biasa untuk merasakan hati yang biasa. Faktanya, dia juga telah mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan biasa pada suatu kurun waktu di kehidupan sebelumnya. Itu benar, memang harus begitu. Lelaki tua di depannya ini pastilah orang seperti itu, menjalani kehidupan biasa di tempat kecil ini. Orang biasa tidak tahu tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Hanya dia dengan kemampuan khususnya yang melihat kekuatannya. Tanpa sengaja, dia melihat ke arah Yi Feng. Orang ini benar-benar beruntung, bertemu dengan orang kuat yang mengalami jantung biasa. Hal ini memungkinkannya terhindar dari malapetaka. Kalau bukan karena lelaki tua itu yang tidak mau mengganggu hatinya yang biasa, dua kalimat kasar Yi Feng tadi saja kemungkinan sudah membunuhnya berkali-kali. Dia benar-benar tidak takut tanpa pengetahuan. Bab 471. Berubah menjadi nirwana. Pada saat ini, mata Su Yunyun bergerak sedikit, dan dia menyipitkan matanya. Ia terlahir dengan tubuh surgawi 9 putaran. Setiap putaran nirvana akan sangat meningkatkan bakat dan keberuntungannya. Justru karena fisik inilah ia mencapai alam kaisar abadi hanya dalam beberapa ratus tahun. Bahkan sebagai seorang kaisar abadi, tubuh surgawi 9 putarannya baru mencapai putaran ke-6. Jika dia bisa mencapai putaran ke-9, dia akan mampu melangkah ke alam surgawi yang legendaris. Tubuh ini dapat dikatakan sebagai kesayangan surga. Hanya saja, fisik ini juga memiliki kelemahan yang sangat jelas, yaitu setiap kali dia berubah menjadi nirwana, kelima inderanya akan sangat terhalang, dan kultivasinya akan sepenuhnya lenyap, menjadi orang biasa sepenuhnya. Baru setelah nirvana selesai, ia perlahan akan membengkak kembali dan mencapai ketinggian baru. Alasan mengapa dia jatuh di kehidupan sebelumnya juga karena penjahat mengambil keuntungan dari kesempatan ini ketika dia tidak memiliki kultivasi di giliran ketujuhnya dan berkomplot melawannya. Alasan mengapa dia yang terlahir kembali begitu percaya diri adalah karena dia terlahir kembali dengan tubuh surgawi 9 putaran. Selama dia memiliki tubuh surgawi 9 putaran, kembali ke alam sebelumnya, atau bahkan menjadi lebih baik, hanya masalah waktu. Namun, yang tidak dipersiapkannya adalah bahwa putaran pertama nirwana datang begitu cepat tanpa tempat yang cocok untuk melewati nirwana dengan sukses. Dia tak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke Yi Feng. "Bisakah kamu mencarikan tempat yang lebih aman untukku tinggal?" Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Jangan khawatir tentang tempat tinggal.
Kembalilah ke Tiandimen bersamaku, kata Yi Feng lembut. Tidak, maksudku, carilah tempat lain, tempat yang tidak ada orang lain. Su Yunyun berkata dengan serius. Bagaimanapun, nirvana sangat penting baginya. Meskipun Tiandimen bukan sekte besar, pasti ada orang lain di sana, dan tidak dapat dihindari bahwa sesuatu mungkin salah jika ada terlalu banyak orang di sekitar. Tempat lain, kau tidak ingin kembali ke Tiandimen bersamaku. Wajah Yi Feng tampak muram. Sialan, aku sudah menempuh jalan sejauh ini untuk membawamu kembali, dan kau tidak mau bergabung dengan Tiandimen. Tidak, bukan itu maksudku. Su Yunyun mengerutkan kening. Dia bermaksud memberitahu Yi Feng tentang kelebihan dan kekurangannya secara diam-diam, tetapi takut membuat Yi Feng takut jika mengatakannya secara langsung. Lagi pula, orang biasa seperti Yi Feng, di mana dia akan menemukan hal-hal seperti tubuh surgawi 9 putaran. Lagi pula, ini adalah kartu trufnya sendiri, dan dia tidak bisa begitu saja menceritakannya kepada orang lain. Sambil sedikit mengalihkan pandangannya, dia tidak punya pilihan selain berkata, aku merasa sedikit tidak nyaman akhir-akhir ini, dan tidak nyaman berada di tempat yang ramai. Dan aku hanya butuh beberapa hari. Asalkan kau bisa mencarikan tempat tinggal untukku, aku pasti akan bergabung dengan Tiandimenmu setelah beberapa hari. Tetapi Anda harus memastikan bahwa tempat ini aman. Su Yunyun tidak berbohong kepada Yi Feng. Setelah pemulihan yang sukses dari putaran pertama, kekuatannya akan meningkat secara dramatis, dan apakah sekte itu besar atau kecil tidak akan terlalu berdampak padanya. Sebaliknya, jika Yi Feng sungguh-sungguh bisa menenangkannya, dia juga berutang budi padanya. Akan tetapi, bergabung dengan Tiandimen untuk sementara waktu dan sedikit membantu juga dianggap sebagai tindakan membalas budi. Oh, merasa tidak nyaman ya? Saat itu bulan, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jam berapa sekarang? Su Yunyun mengerutkan kening. Sudahlah, lupakan saja. Menyadari bahwa orang-orang di dunia yang berbeda ini tidak akan mengerti, Yi Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia kemudian berkata, karena kamu benar-benar memiliki rahasia, dan bersikeras mencari tempat tinggal selama beberapa hari, itu dapat dengan mudah dipecahkan. Kebetulan saja aku memiliki aula seni bela diri. Kamu dapat tinggal di sana selama beberapa hari. Aula seni bela diri, apakah aman? Su Yunyun bertanya dengan serius. Jangan khawatir, ini sangat aman. Yi Feng berkata dengan yakin. Su Yunyun mengangguk. Merasa kekuatannya telah hilang sepenuhnya, untuk saat ini dia tidak punya pilihan selain mempercayai Yi Feng. King tua, kau kembali dulu. Aku akan membawanya ke aula seni bela diri. Yi Feng berkata dengan lembut. Ya, Tuan. King Huan memimpin kereta menuju pulau kecil. Setelah King Huan pergi, mata Yi Feng bergerak sedikit. Sepanjang perjalanan ke sini, dia bisa melihat bahwa mungkin karena dia melihat terlalu banyak kultivator kuat di konvensi perekrutan murid, gadis ini sedikit tidak patuh padanya. Awalnya, berdasarkan kepribadian Yi Feng, sial kalau kau tidak menuruti perintahku, enyahlah dari sini sejauh yang kau bisa. Namun, demi tugas sistem, dia tidak punya pilihan. Sulit untuk menemukan yang biasa saja, dia tidak bisa membiarkannya lolos. Jadi dia harus sedikit pamer, berpura-pura menjadi luar biasa agar gadis ini memperhatikannya dengan baik. Dengan demikian, dia membalikkan telapak tangannya, mengeluarkan pedang terbang, dan dengan ringan melompat ke atasnya. Ayo naik. Yi Feng berdiri di atas pedang terbang dan berkata dengan lembut. Su Yunyun melirik Yi Feng, lalu melirik kota Pinjiang yang jauh, dan juga melangkah ke atas pedang terbang. Saat pikiran Yi Feng bergerak, pedang terbang itu segera menempel di tanah dan terbang menuju kota Pinjiang. Lihat, aku sebenarnya sangat kuat, hanya saja aku orang yang rendah hati, aku biasanya tidak suka pamer. Setelah kau bergabung dengan Tiandimen, aku akan mengajarimu dengan baik, jangan khawatir. Yi Feng berkata dengan nada halus kepada Su Yunyun di belakangnya saat dia terbang. Su Yunyun memutar matanya. Saat Yi Feng mengeluarkan pedang terbang ini, dia memang merasa ada yang sedikit luar biasa, tetapi dia tidak melihat bagian mana yang luar biasa, lagi pula, dia telah kehilangan kultivasinya karena nirvana saat itu. Tetapi tidak masalah jika dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Karena meskipun sedikit luar biasa, itu tetap saja pedang terbang. Paling-paling, ia akan terbang sedikit lebih cepat jika ia menantang surga. Pada level ini,
itu sepenuhnya sampah di dunia budidaya. Dan barang rongsokan inilah yang sebenarnya dia pamerkan padanya. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Yi Feng akan bereaksi ketika dia memanggil pedang abadi miliknya sendiri setelah putaran pertama Nirvana. Bab 472. Keduanya akhirnya memasuki kota Pingjiang. Jalanan yang ramai bergema dengan teriakan yang terus-menerus. Sementara itu, Yi Feng menunggangi pedang terbang, menjelajahi jalan-jalan bersama Su Yunyun. Saat mereka lewat, berbagai pedagang dan orang tua menyambut Yi Feng, dan cara dia terbang melewatinya dengan pedang memicu gelombang seruan. Wow, Tuan sungguh mengagumkan. Tuan memang seorang ahli yang hebat. Pedang terbang Tuan, aduh, mengerikan sekali. Suara sopan bergema, membuat Yi Feng dengan canggung mengangkat tangannya. Terima kasih. Semuanya, terima kasih. Seperti itulah pemandangannya. Namun Su Yunyun di belakangnya hanya bisa tersenyum kecut. Bagaimanapun juga, dunia fana hanyalah dunia fana, hanya pedang terbang, namun mereka melebih-lebihkan Yi Feng yang tidak memiliki kekuatan nyata menjadi seorang dewa. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Akan tetapi, sebagai permaisuri, dia tidak mau repot-repot dengan masalah seperti itu. Namun, entah mengapa sejak memasuki kota ini, ia merasakan ada perasaan yang tidak enak. Tampaknya tidak aman di sini. Itu pasti ilusi. Su Yunyun menggelengkan kepalanya, menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, setelah mengalami nirwana, dia saat ini tidak memiliki kultivasi apapun, dan bahkan indranya yang biasanya tajam pun terhalang. Dikombinasikan dengan trauma dari kehidupan masa lalunya, sifatnya yang berhati-hati membuatnya merasa tidak nyaman. Akhirnya, keduanya tiba di pintu masuk Akademi Seni Bela Diri. Akademinya tetap sama, tetapi Yi Feng, yang sekarang sering tinggal di pulau itu, menarik lebih sedikit orang. Bela diri. Su Yunyun menatap plakat karakter bela diri di atas, merasakan sensasi yang aneh. Tetapi dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas perasaan apa itu. Ayo, ayo masuk. Yi Feng tersenyum tipis, memimpin Su Yunyun memasuki Akademi Seni Bela Diri. Di dalam akademi, gambar berbagai senjata menghiasi dinding di kedua sisi aula. Melihat hal itu, perasaan ganjil dalam hati Su Yunyun muncul kembali, dan rasa gelisahnya mencapai puncaknya. Apakah kamu yakin itu aman? Su Yunyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekokoh emas. Yi Feng menepuk dadanya dan meyakinkannya. Su Yunyun tidak dapat menahan diri untuk menarik sudut mulutnya. Bahkan istana kekaisaran di kehidupan masa lalunya, sebagai seorang permaisuri, tidak bisa disebut sekokoh emas. Namun, istilah seperti itu digunakan untuk Akademi Seni Bela Diri. Baiklah, perspektif yang berbeda, itu saja. Tidak perlu memikirkannya terus-menerus. Kalau dia sebagai orang biasa memang peduli dengan hal-hal ini, dia pasti sudah marah sejak lama. Baiklah, duduklah di sini. Aku akan kembali ke Sekte Langit dan Bumi. Aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Setelah dengan santai mengajak Su Yunyun berkeliling Akademi Seni Bela Diri, Yi Feng menuju pintu masuk dan memberitahunya. Namun, saat dia mencapai pintu, dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Jubah hitam, seekor anjing, seekor kelabang, seekor beruang. Di samping mereka, ada seorang wanita asing yang tampaknya menarik. Mereka tampaknya merasakan tatapan Yi Feng dan menghilang dalam kepulan asap, seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang bersalah. Wah, orang-orang ini akhirnya kembali dari petualangan mereka. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit hidungnya, teringat sesuatu, dia menoleh ke Su Yunyun dan bertanya, sepertinya kamu agak takut tinggal sendirian di aula seni bela diri yang besar ini, ya? Apa yang aku takutkan? Su Yunyun sedikit mengernyit. Dia, sang permaisuri yang agung, benar-benar merasa takut, dan itu cukup lucu. Namun, dia tidak menyangka bahwa sedikit kebocoran emosinya karena merasa tertekan di kota Pingjiang akan ketahuan oleh Yi Feng. Harus dikatakan bahwa meskipun orang di depannya ini tidak memiliki kekuatan, dia memang cukup perhatian. Dan dia pun terlihat cukup baik. Kalau saja status mereka tidak begitu bertolak belakang, kalau saja mereka sejenis, maka menjadikannya peliharaan jantan tidak akan terasa buruk. Melihat sikap keras kepala Su Yunyun, Yi Feng tersenyum dalam hati, tidak menunjukkannya, dan malah berkata, aku akan tetap mencari seseorang untuk melindungimu, itu akan membuatku tenang. Melindungiku. Su Yunyun tertegun sejenak,
lalu tersadar dan hampir tertawa. Sejak kapan permaisuri ini membutuhkan manusia untuk mengirim seseorang guna melindunginya? Baiklah, kalau begitu, sudah diputuskan. Yi Feng melambaikan tangannya, bahkan tidak menunggu jawabannya, dan langsung pergi. Tentu saja, dikatakan bahwa itu untuk perlindungan. Dia sebenarnya hanya ingin seseorang mengawasinya. Lagi pula, tidak baik jika murid biasa yang langka itu melarikan diri, bukan? Adapun kandidatnya, Yi Feng sudah memikirkan seseorang. Sambil menginjak pedang terbangnya, dia mengejar. Kakak, Tuan mengejar kita, apa yang harus kita lakukan? Teriak anjing itu dengan tergesa-gesa. Ya ampun, akhirnya aku berhasil menabung beberapa koin emas, dan berniat mengajak seorang wanita cantik untuk minum, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Benwei memandang Yi Feng yang mendekat, lalu menatap wanita di sampingnya, merasa enggan untuk pergi. Namun setelah mempertimbangkan baik dan buruknya, dia hanya bisa dengan berat hati memegang tangan wanita itu, menggigitnya, dan berkata dengan berat hati, "Sayangku, tunggu aku, kita akan bernyanyi dan menari bersama malam ini." Setelah mengatakan itu, penuh keengganan, dia dan teman-temannya menuju ke Yi Feng. Namun, yang menyambut mereka adalah kaki cepat Yi Feng. Lu Benwei ditendang ke tanah. "Dasar, kau memanfaatkan wanita lagi," kata Yi Feng dengan galak. "Ini salah paham." Lu Benwei tampak menyedihkan. "Masih saja bilang salah paham, aku sudah melihat semuanya." Yi Feng menegur dengan keras, "Kalau aku memergokimu memanfaatkan gadis-gadis lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Kemarilah, ada sesuatu yang harus aku lakukan untukmu." Setelah berbicara, Yi Feng memberi isyarat dan berjalan menuju aula seni bela diri. Lu Benwei buru-buru mengikutinya. "Aku tidak menyakitimu tadi, kan?" Yi Feng mengangkat jubah hitamnya, menepuk kepala Lu Benwei. Meskipun sangat keras, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Orang ini, meskipun dia menyebalkan, dia masih punya perasaan. "Ya, sebenarnya aku bisa mengerti kamu, tapi aku tetap harus mengingatkanmu, kalau kamu tidak punya kekuatan, jangan ikut campur dalam urusan yang berada di luar kemampuanmu." Yi Feng memberi kuliah dengan penuh penekanan. "Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud?" "Tidak mengerti." Lu Benwei menatap kosong ke arah Yi Feng. "Maksudku, kalau kamu tidak punya apa yang dibutuhkan, jangan ganggu cewek-cewek. Kalau perasaan yang sebenarnya muncul, dengan penampilanmu, belum lagi menakut-nakuti orang lain, bagaimana kamu akan mengatasinya? Katakan padaku, bagaimana kamu akan mengatasinya?" Yi Feng menekan Lu Benwei dengan dua pertanyaan menyelidik yang berurutan, menyentuh lubuk jiwanya. Lu Benwei benar-benar bingung. "Pikirkan saja dalam hatimu. Ayo, kembali ke sekolah bela diri. Aku punya sesuatu yang harus kamu urus." Dalam perjalanan, Yi Feng dengan hati-hati memberi instruksi kepada Lu Benwei untuk mengawasi wanita ini, memastikan dia tidak melarikan diri. Dia berjanji akan menghadiahinya dengan koin emas tambahan nanti. Lu Benwei langsung menyetujuinya. Saat Yi Feng benar-benar membawa sosok berjubah, Su Yunyun mengernyitkan alisnya. "Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak butuh perlindungan," kata Su Yunyun tegas. "Apa yang kau katakan tidak penting. Bagaimana jika kau menghadapi bahaya?" Yi Feng memarahinya dengan sekilas, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung pergi. Su Yunyun berdiri diam, linglung. Bahaya. Kalau dia benar-benar menghadapi bahaya, meskipun dia sudah berada di tahap nirvana, akankah dia benar-benar membutuhkan manusia untuk melindunginya? Tetapi setelah berpikir sejenak, dia dengan berat hati menerimanya. Lagi pula, selama tahap nirvana, dia tidak bisa mengolah ki, dan berada di dekat seseorang bisa sangat membantu. Jadi, dia melirik Lu Benwei. Secara kebetulan, Lu Benwei sedang berjalan ke arahnya. Mengambil langkah kecil. 1 langkah, 2 langkah. Setelah berputar-putar, dia menyodorkan setangkai bunga kecil, yang muncul di depan mata Su Yunyun. "Nona, senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Perkenalkan diriku, Lu Benwei yang gagah perkasa dan tampan, juga dikenal sebagai. Mulai hari ini, aku akan menjadi pendukungmu yang kuat dan teguh. Dengan perlindungan cintaku, bahkan langit yang runtuh tidak akan dapat melukai sehelai rambutmu." Sambil berkata demikian, Lu Benwei membungkukkan badan dengan sangat sopan. Wajah Su Yunyun penuh garis-garis hitam, bulu kuduknya merinding.
Dia mengatupkan jari kakinya. Apakah pria yang pendek, tampak berminyak, dan tampak tidak berdaya ini benar-benar ada di sini untuk melindunginya? Bab 473. Setidaknya, tidak bisakah kita mendapatkan orang normal? Su Yunyun sama sekali mengabaikan Lu Benwei dan berjalan memasuki ruangan untuk duduk bersila. Perjalanan cinta saudaraku berakhir bahkan sebelum dimulai. Duduk di bahu karton susu, Dok mengangkat kepala anjingnya ke atas dinding pembatas, memperhatikan pemandangan yang terjadi di halaman, tidak dapat menahan desahan. Surga cemburu pada kejeniusan. Pastilah surga cemburu pada kejeniusan. Lipan mendebatkan ketidakadilan di dekatnya. Ya, surga cemburu pada kejeniusan. Si anjing pun tak kuasa menahan desahannya, tapi sebagai adik-adiknya, kita masih harus berbuat lebih banyak lagi untuk mengatasi kekhawatiran kakak kita. Benar sekali, kita harus mencari cara untuk menemukan wanita untuk kakak laki-laki kita. Di dalam ruangan, wajah Su Yunyun gelap gulita, penuh kejengkelan. Awalnya ia ingin bermeditasi untuk menenangkan jiwanya dan menunggu dengan tenang hingga waktu kelahirannya kembali tiba. Namun, ia merasa terganggu oleh kurcaci berjubah hitam itu. Kadang-kadang dia akan muncul di jendela. Kadang-kadang ia berpose di halaman. Kadang-kadang ia akan menyenandungkan lagu di luar. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yi Feng membawakan orang eksentrik seperti itu padanya. Ia berpikir jika ia mengabaikan kurcaci ini, ia akan kehilangan minat dan berhenti membuat masalah. Namun, ia benar-benar meremehkan kegigihan kurcaci ini. Hari ini dia memilihkannya bunga balon. Besok dia membawakannya secangkir air hangat, sambil mengaku itu adalah perhatian seorang pria yang hangat. Yang paling dibencinya ialah ketika di bawah sinar rembulan, kurcaci itu berdiri di dinding pembatas sambil melantunkan puisi minyak yang didengarnya entah dari mana. Begitu malam tiba, tentu saja, si kurcaci kembali memanjat ke atas tembok pembatas, sambil sesekali melirik ke arah kamarnya, seraya melantunkan puisi minyak dengan serius. Cinta itu seperti kotoran. Kalau sudah datang, kamu tidak bisa menghentikannya. Cinta itu seperti kotoran. Sekali kau menyiramnya dengan air, kau tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Su Yunyun merasa kepalanya akan meledak dan akhirnya bergegas keluar dari ruangan sambil berteriak, "Kamu menyebalkan atau tidak? Katakan padaku, apa yang harus kamu lakukan untuk pergi? Nona muda, kamu sangat lemah, kamu membutuhkan perlindunganku." Lu Benwei berkata dengan serius. "Saya lemah." Su Yunyun tertawa terbahak-bahak. Sebagai seorang kaisar abadi yang bereinkarnasi, meskipun kekuatannya belum pulih sekarang, dia dapat segera menerobos menjadi kaisar bela diri setelah kelahiran kembalinya yang kedua. Dalam kehidupan sebelumnya, alam ini tidak ada apa-apanya. Namun, di benua sungai abadi, kekuatan tempurnya juga sangat hebat. Namun, di mulut kurcaci ini, dia malah menjadi lemah. "Apakah kamu tahu apa itu Martial Emperor?" tanyanya dengan suara berat. "Kaisar bela diri, apa benda itu?" Lu Benwei menggelengkan kepalanya. Su Yunyun benar-benar terdiam tak bisa berkata apa-apa. Dia belum pernah bertemu dengan Martial Emperor sebelumnya, tetapi dia pasti pernah mendengarnya. Akibatnya, kurcaci ini bahkan tidak tahu apa itu Martial Emperor. Betapa bodohnya. "Lupakan saja, aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Biar kukatakan saja, aku tidak butuh perlindunganmu. Kalau ada bahaya, itu bukan sesuatu yang bisa dilindungi oleh orang sepertimu yang tampaknya tidak punya kekuatan sama sekali." Su Yunyun berkata dengan wajah dingin. "Wanita, kau akan menyesal telah meremehkan pria ini," kata Lu Benwei dengan sangat marah. Menyesali? Su Yunyun benar-benar terdiam. Apa yang bisa dia sesali? Dia berharap kurcaci ini akan pergi. "Baiklah, sepertinya kau tidak pantas mendapatkan cintaku, wanita. Kalau begitu, ini akan pergi. Tapi kuingatkan kau, jika kau menemukan sesuatu, bersembunyilah di aula seni bela diri dan jangan keluar. Selamat tinggal." Dengan marah, Lu Benwei pergi, membawa Dok dan yang lainnya untuk bertemu dengan nona-nona muda yang telah diajaknya berkencan beberapa hari yang lalu. Melihat Lu Benwei pergi, Su Yunyun tiba-tiba merasakan dunia menjadi sunyi. Fiuh. Dia berdiri di pintu dan mengembuskan napas udara basi, baru saja hendak berbalik dan memasuki aula seni bela diri ketika tiba-tiba terdengar riak yang datang dari kegelapan di belakangnya. 3 sosok berjalan langsung keluar dari kehampaan. "Kaisar abadi Yunyun, jadi kau belum mati."
Lama tak berjumpa. Ketiga orang itu mengeluarkan suara dingin, tersenyum namun tidak tersenyum saat mereka melihat ke arah Su Yunyun. Mendengar suara itu, Su Yunyun menggigil dan tiba-tiba menoleh ke arah tiga orang di belakangnya. Wajahnya langsung berubah serius. Kalian, orang-orang Chen Yizhen. Su Yunyun mundur sedikit, wajahnya sangat serius saat dia bertanya. Benar sekali. Ketiga orang itu mencibir dingin. Setelah konfirmasi, alis Su Yunyun berkerut lebih erat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Yizhen, yang telah menjebaknya sampai mati, akan tahu bahwa dia tidak mati dan bahkan telah mengirim orang untuk mengejarnya ke sini untuk membunuhnya tanpa meninggalkan ruangan apapun. Kami datang hari ini untuk menghilangkan kekhawatiran dan menghilangkan bencana bagi Kaisar Abadi Yizhen, serta menghindari masalah di masa mendatang. Ketiganya memasang ekspresi dingin di wajah mereka dan melangkah mendekati Su Yunyun selangkah demi selangkah. Memang benar kalau berhadapan langsung dengan Chen Yizhen akan membuatku khawatir, tapi kalian bertiga hanya berpikir bisa menghadapiku. Melihat ketiga orang itu menekannya, Su Yunyun berkata dengan dingin. Hahaha, salah satu lelaki tua itu tertawa keras. Su Yunyun, oh Su Yunyun. Dulu, satu jarimu bisa dengan mudah menghancurkan kami sampai mati. Tapi sekarang, apakah kau benar-benar berpikir kau masih dirimu yang dulu? Seolah-olah kita tidak tahu apa-apa. Kata-kata orang tua itu, seketika membuat wajah Su Yunyun tenggelam. Dia ingin menggertak mereka untuk memberi dirinya waktu guna mencari tahu bagaimana menanggapinya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan langsung mengetahuinya. Berhentilah berjuang tanpa alasan. Menyerahlah. Ketiganya memasang ekspresi dingin di wajah mereka, membentuk setengah lingkaran untuk menekan ke arah Su Yunyun. Pada saat berikutnya, ketiganya menyerang secara bersamaan, serangan kuat dan gerakan licik mereka menyelimuti Su Yunyun. Wajah Su Yunyun berubah drastis. Dia ingin mundur, tetapi di belakangnya ada aula seni bela diri. Kalau dia masuk ke dalam dan terjebak, dengan kondisi kelahiran kembalinya saat ini, tidak diragukan lagi dia akan menemui jalan buntu. Adapun pengingat Lu Benwei sebelum pergi, dia sama sekali mengabaikannya. Ketiga orang di depannya ini sedikitnya adalah dewa surgawi. Dia tidak menyangka bahwa balai seni bela diri biasa ini mampu menghalangi dewa surgawi untuknya. Untung, dalam kelahirannya kembali, dia juga tidak sepenuhnya tidak siap. Telapak tangannya dengan cepat mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Dalam sekejap, Su Yunyun menghilang dari tempat asalnya dan berteleportasi keluar kota Pingjiang. Ketiga penyerang itu berusaha sekuat tenaga. Kami sudah menduga Anda akan punya cara seperti ini. Untungnya kami juga sudah siap. Orang tua itu mencibir dingin dan mengeluarkan kompas. Kompas itu berkedip-kedip dengan cahaya dan sedikit bergetar. Kemudian, kompas itu menunjuk ke satu arah. Tidak jauh. Kejar. Ketiganya berubah menjadi tiga aliran cahaya dan segera mengejar keluar kota Pingjiang. Bab 474. Dalam keadaan nirwana tanpa pengolahan. Sekalipun Su Yunyun adalah seorang bangsawan sebagai kaisar abadi di kehidupan sebelumnya, dengan berbagai cara, mustahil baginya untuk berlari lebih cepat dari ketiga makhluk abadi itu. 2 napas kemudian, Su Yunyun berhasil menyusulnya. Su Yunyun, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Ketiga orang itu langsung mengepung Su Yunyun sambil mengeluarkan suara dingin. Kompas bintang, tidak heran. Su Yunyun menatap kompas di tangan lelaki tua itu dengan alis berkerut, penuh kesungguhan. Dengan kompas bintang ini, selama auranya terkunci, dia akan dikejar oleh ketiganya tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri. Apa yang harus dilakukan? Tangan ramping Su Yunyun mengepal erat, kuku-kukunya yang tajam menancap dalam kedagingnya, menggigit bibir merahnya dengan ekspresi penuh keengganan. Ia pikir tidak mudah baginya untuk hidup kembali. Awalnya ia berpikir ia bisa kembali ke puncaknya dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, tetapi ia tidak menyangka akan ditemukan oleh musuh secepat itu. Mungkinkah itu? Apakah dia sungguh akan jatuh? Dia membencinya, membenci ketidakadilan surga. Namun, tepat saat dia mengira dirinya akan celaka, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba turun dari langit malam yang berkabut dan mendarat di depannya. Apakah itu dia? Apakah dia kurcaci yang menyebalkan itu? Bagaimana dia sampai di sini? Begitu punggung yang familiar ini muncul, Su Yunyun tiba-tiba membelalakan matanya dan mengeluarkan suara tak percaya. Kalian bertiga sampah,
mau membunuh seseorang, sudah dapat izin dari ini. Lu Benwei yang berjubah hitam berdiri dengan tangan di pinggang dan bertanya dengan suara yang dalam. Siapa kamu? Kemunculan skeleton Wei yang tiba-tiba membuat ketiga tetua menyipitkan mata dan bertanya dengan nada bertanya. Lu Benwei. Lu Benwei berkata dengan tangan akimbo. Tidak peduli siapapun kalian, lebih baik kalian menyingkir dari jalan kami dan tidak membuat masalah. Setelah mengamati Lu Benwei, salah satu tetua berkata dengan suara yang dalam. Minggir, apakah kau bertanya apakah ini setuju? Lu Benwei tidak takut sama sekali. Namun, kata-katanya menyentuh hati Su Yunyun dan membuatnya malu. Ia tak pernah membayangkan bahwa di saat putus asa dan krisis yang dialaminya, kurcaci yang dibencinya itulah yang dengan gegabah menghalangi jalannya. Tanpa sengaja, di dalam hatinya, kurcaci aneh ini tampaknya telah menjadi agung. Itu benar, dia mungkin aneh, tapi dia punya keberanian untuk menghentikan bahaya demi dia. Tapi pikirkan lagi, apa gunanya keberanian? Bagaimana mungkin dia, yang bahkan tidak tahu apa itu Martial Emperor, menghentikan tiga dewa abadi yang hebat? Ini tidak diragukan lagi mencari kematian. Karena itu, mengetahui bahwa kematian sudah pasti, dia tidak ingin melibatkan Lu Benwei, jadi dia buru-buru berteriak, cepat pergi, jangan pedulikan aku, atau kamu akan mati. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia dimarahi dengan keras oleh Lu Benwei. Diam kau, dasar jalang bau. Mengapa kamu tidak puas tinggal diam di aula bela diri? Ketiga belut lumpur ini tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Berlari dan berlari, apa yang membuatmu keluar dari kota Pingjiang? Kau benar-benar berpikir aku ingin membantumu? Aku bersenang-senang, jika bukan karena perintah Tuan, aku tidak akan peduli apakah kau hidup atau mati. Lu Benwei memarahi dengan marah. Dia telah menghabiskan uang terakhirnya untuk menyewa seorang wanita muda, dan hendak bersenang-senang, ketika hal ini terjadi. Dia begitu marah hingga hampir terkena kanker. Hujan kutukan. Su Yunyun tercengang. Sepanjang hidupnya, kapankah dia, sang raja surgawi dengan tubuh 9 putaran, pernah dimarahi seperti ini? Beraninya Lu Benwei yang tidak punya kekuasaan ini memarahi dia. Namun sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, dia melihat ketiga tetua itu tiba-tiba menyerang, berubah menjadi 3 petir dan menerkam ke arah Lu Benwei. Hati-hati, meskipun dia tahu Lu Benwei tidak bisa menghindari serangan ketiga orang itu, dia tetap berteriak tanpa sadar. Namun, begitu suaranya berakhir, matanya terbelalak tajam. Pemandangan yang terjadi di depan matanya seketika membuatnya terpaku di tempatnya. Baru saja, apa yang baru saja dia lihat? Apakah dia baru saja melihat kurcaci ini mengulurkan jarinya dari jubah hitamnya dan langsung menghancurkan 3 dewa abadi di bawah pimpinan Chen Yizhen? Ya, meledaklah. Dan tubuh mereka meledak, seperti meledak. Setelah mendarat, ketiganya tampak kehabisan napas dan mati. Perubahan yang mendadak ini bagaikan guntur yang meledak dalam pikirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Apakah ini ilusi? Dia mengusap matanya dengan putus asa, takut dia melihat sesuatu. Namun kenyataan di depan matanya mengatakan bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi. Dengan satu jari, kurcaci ini benar-benar memusnahkan 3 dewa abadi dalam sedetik. Keheranan dalam hatinya membuatnya tertegun untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, matanya yang lebar menatap tajam ke arah Lu Benwei, penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, Lu Benwei menarik kembali jarinya, melotot ke arahnya, dan berteriak, apa yang kamu lihat? Cepat dan kembalilah ke aula seni bela diri. Wajah Su Yunyun jelek. Namun, dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang omelan Lu Benwei. Dia hanya ingin mencari tahu mengapa Lu Benwei memiliki kekuatan yang begitu besar. Siapakah sebenarnya dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kuatnya sampai-sampai dia merasa bahwa bahkan di masa kejayaannya di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan menjadi tandingannya. Akan tetapi, sebelum dia sempat bicara, seseorang yang hanya memiliki setengah tubuh terhuyung-huyung berdiri. Aku tidak menyangka kalau kau akan memiliki guru seperti itu di sisimu, Su Yunyun. Tapi jangan terlalu bersemangat. Tidak peduli seberapa kuat kurcaci ini, bisakah dia menahan amarah Kaisar Abadi Yizhen? Aku sudah menyampaikan apa yang terjadi di sini kepada Kaisar Abadi Yizhen. Kau tidak bisa melarikan diri. Setengah tubuh itu tertawa terbahak-bahak.
Apa? Mendengar ini, Su Yunyun yang baru saja lolos dari mulut harimau itu, tampak berwajah serius. Dia tahu betul metode Yi Zhen. Jika apa yang dikatakannya benar, maka masalah tak berujung akan menyusul. Oh, menahan 1/10 juta kekuatanku tanpa mati, lumayan. Pada saat ini, suara Lu Benwei terdengar. Tapi kau pikir kau ini siapa dengan semua omong kosongmu itu? Dalam suasana hati yang buruk, Lu Benwei yang luar biasa mudah tersinggung langsung menunjuk ke bawah dengan jarinya lagi. Dengan satu jari ini, seluruh keluarganya 9 generasi di dunia lain musnah total. Bahkan kuburan leluhur generasi ke-18-nya pun meledak. Bab 475. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang pemusnahan ini. Lu Benwei dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa leluhur ini tidak baik selama 18 generasi, yang mengkhususkan diri dalam mengorbankan orang yang masih hidup untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tentu saja, yang paling membuat Lu Benwei kesal adalah kemunculan kelompok ini telah merusak suasana hatinya, membuat koin-koin yang ia tabung selama setengah tahun menjadi sia-sia. Dia meninggal dalam kondisi kemerosotan rohani. Sepertinya pada malam yang panjang ke depannya, satu-satunya teman yang akan ia temui adalah anjing-anjing. Tuan, tolong tunggu. Melihat Lu Benwei hendak pergi, Su Yunyun ragu sejenak sebelum memanggil. Lu Benwei balas menatapnya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Tuan. Sebelumnya saya sangat kasar kepada Anda, dan saya minta maaf. Su Yunyun membungkuk pada Lu Benwei dan berbicara dengan tulus. Dia kemudian melanjutkan, tetapi seperti yang kau dengar tadi, Chen Yizhen kemungkinan akan mengirim seseorang untuk mengejarku lagi. Jadi aku ingin memintamu untuk tidak pergi dulu, jika kau bisa, melindungiku selama 2 hari. Su Yunyun menundukkan kepalanya dan menguatkan dirinya untuk mengajukan permintaan ini. Lagi pula, dia tahu dengan jelas dalam hatinya. Jika Chen Yizhen benar-benar mengirim seseorang untuk membunuhnya lagi, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa melawan. Satu-satunya pilihannya adalah mati. Jadi sekarang dia tidak punya pilihan selain memohon perlindungan Lu Benwei. Melindungimu. Bukankah kau sudah mengatakan berulang kali bahwa kau tidak membutuhkan perlindungan dari sampah ini? Tanya Lu Benwei. Mendengar ini, ekspresi wajah Su Yunyun jelek. Wajahnya memerah sampai ke leher, dan dia merasakan sakit yang membakar. Itu benar. Sebelumnya, dia pernah meremehkan Lu Benwei dan mencoba mengusirnya. Sekarang, dia memintanya untuk kembali. Mengapa dia setuju? Maaf, Tuan. Saya memang buta sebelumnya. Namun, Su Yunyun tidak mau menyerah. Ia menggertakkan giginya dan meminta maaf lagi, lalu melanjutkan, namun, aku mohon padamu untuk melupakan dendam masa lalu dan menyetujui permintaanku. Sampah ini tidak punya waktu untukmu. Lu Benwei dengan marah mengibaskan lengan bajunya dan langsung menolak dengan marah. Melihat Lu Benwei menghilang, ekspresi Su Yunyun tampak jelek. Tetapi dia juga tahu dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menyalahkan Lu Benwei. Dia sudah melakukan lebih dari yang diharapkan dengan membantunya sekali. Karena tidak ada tujuan lain, dia hanya bisa kembali ke aula bela diri lagi. Teringat perkataan Lu Benwei yang menyuruhnya kembali ke balai bela diri di mana dia akan aman, dia berpegang teguh pada secercah harapan dan bergegas mengintai di sekitar balai bela diri lagi. Setelah mengintai, harapannya pupus. Su Yunyun menundukkan kepalanya, sudut mulutnya dipenuhi rasa getir. Karena meskipun pengintaiannya tadi memberinya firasat samar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang balai bela diri, untuk mengatakan bahwa balai itu dapat menahan serangan dari para ahli yang mungkin dikirim Chen Yizhen adalah terlalu fantastis. Jadi Lu Benwei pasti berkata demikian hanya untuk menangkis permintaannya dengan suatu alasan ketika dia menolak permintaannya. Kuharap orang-orang Chen Yizhen tidak akan datang untuk sementara waktu. Setelah aku menyelesaikan kelahiran kembaliku, aku seharusnya memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Sambil duduk di tempat tidur, dia mendesah pelan, menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Menenangkan pikiran dan jiwanya, dia dapat merasakan kemajuan kelahirannya kembali. Mungkin masih ada 1 hari lagi hingga selesai. Setelah terlahir kembali, dibutuhkan 1 hari lagi untuk mendapatkan kembali tingkat kultivasinya sebelumnya, lalu mencapai tingkat baru. Secara keseluruhan, dibutuhkan waktu 2 hari. 2 hari tidaklah lama, tetapi tidak juga singkat. Jika Chen Yizhen ingin membunuhnya dengan cepat, dengan tingkat kultivasinya,
mungkin tidak akan memakan waktu setengah hari baginya untuk tiba di sini. Merasa gelisah, dia terus duduk bersila di tempat tidur, menjaga jiwanya tetap waspada. Tiba-tiba, dia membuka matanya lebar-lebar. Dia jelas bisa merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari sekeliling aula bela diri. Dia bergegas bangkit dan berjalan menuju pintu. Dia segera melihat sosok berdiri di udara di atas aula bela diri. Dia mengenakan jubah putih dan hanya berdiri di sana dengan tenang di langit, menunggu Su Yunyun muncul. Melihat Su Yunyun muncul, dia akhirnya mengangkat matanya sedikit dan berkata dengan ringan, "Yunyun, lama tidak bertemu. Aku harap kamu baik-baik saja." Chen Yizhen melihat orang ini, seluruh tubuh Su Yunyun bergetar sambil menggertakkan giginya erat-erat, dipenuhi kebencian. "Chen Yizhen, aku sendiri yang mengembangkan bakatmu, tetapi kau menginginkan posisiku, memanfaatkan saat aku menjalani kelahiran kembali ketujuh untuk menyakitiku, hampir memusnahkanku. Aku tidak menyangka bahwa bahkan sekarang, kau masih ingin menyingkirkanku. Metodemu benar-benar luar biasa." Su Yunyun mengucapkan kata demi kata, bibir merahnya bahkan menggigit hingga mengeluarkan darah. "Benar sekali, aku datang justru untuk memusnahkanmu. Ketika aku, Chen Yizhen, melakukan sesuatu, aku tidak pernah meninggalkan masalah apapun." Chen Yizhen tersenyum tipis. Lalu dia berbicara dengan ringan. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa malu, seolah-olah menyatakan sesuatu yang faktual. Setelah mengatakan hal itu, dia mengangkat jarinya, dengan senyum di wajahnya, dan menekan ke arah Su Yunyun. Melihat ini, Su Yunyun merasakan krisis luar biasa muncul. Instingnya adalah mengeluarkan gulungan teleportasi dan melarikan diri. Namun setelah mengeluarkannya, dia ragu-ragu. Karena meskipun dia tahu laki-laki di hadapannya bukanlah wujud asli Chen Yizhen, dia hanya avatar yang membawa sedikit kemauannya, kekuatannya bahkan tidak sampai 1/10.000 dari wujud aslinya. Namun sebelum dikejar oleh 3 tetua sebelumnya, dia tidak dapat melarikan diri, apalagi sekarang di hadapan Chen Yizhen. Dia tidak punya harapan. Sejak memang begitu, dia hanya menggertakkan giginya erat-erat, menunggu datangnya kematian. Tapi di dalam hatinya, dia merasakan keengganan yang tiada habisnya.